Assalamualaikum, halo apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Abu Yara. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap sehat, tetap waras di tengah-tengah banyaknya berita yang makin gak jelas akhir-akhir ini ya. Dan bukan bermaksud mau bikin hari kalian jadi tambah gak jelas nih guys. Tapi hari ini, kita ini mau bicarain salah satu kasus pembunuhan tersadis, tertega, terparah, dan terter lainnya. Yang sampai saat ini tuh belum ditemukan siapa pelakunya. Nah, kasus yang akan kita bicarakan hari ini adalah The Black Dahlia Murders. Mungkin ada dari kalian yang belum tahu, The Black Dahlia Murders adalah kasus pembunuhan dengan mutilasi yang menimpa seorang wanita cantik berjuluk Black Dahlia. Nah, yang mana kasusnya sampai saat ini itu belum terungkap, meski sudah banyak yang mengaku sebagai pembunuhnya. Kasus ini nih guys, memang menyita perhatian saat itu. Karena selain kondisi korban dimutilasi dan wajahnya rusak, namun terdapat juga simpang siur konspirasi di kasus tersebut. The Black Dahlia sendiri ini adalah julukan untuk Elizabeth Short, wanita muda berusia 22 tahun asal Los Angeles. Nah, julukan The Black Dahlia itu sebenarnya berasal dari teman-teman korban guys, lantaran kesukaan si Short ini kepada sebuah film kriminal yang berjudul The Blue Dahlia, karya Raymond Chandler yang sedang populer saat itu. Berdasarkan teori yang ada, juga dengan warna rambutnya yang hitam dan kesukaannya menggunakan gaun hitam, akhirnya ia dijuluki The Black Dahlia. Nah sayangnya, namanya kini tinggal kenangan lantaran kasus tersebut. Kejadian ini bermula pada tanggal 15 Januari pada 1947, di mana jasad The Black Dahlia itu ditemukan oleh seorang wanita di sebuah lahan kosong di blok 3800 East Norton Avenue di Los Angeles, California. Nah, wanita itu melihat sesosok mayat berselimut terbaring di lahan tersebut. Sebelumnya, korban terakhir kali terlihat pada 9 Januari dan dikabarkan hilang oleh keluarganya. Nah, ini nih yang bikin miris ya. Saat ditemukan, jasadnya si Elizabeth ini sudah terpotong menjadi dua dan begitu pucat karena kehabisan darah. Herannya lagi, tubuhnya itu dipotong dengan presisi bedah dan tidak meninggalkan trauma pada organ dalam dan tulangnya. Jadi kayak pelakunya itu emang sepertinya benar-benar seseorang yang udah berpengalaman banget dalam hal membedah. Selain itu, wajahnya si Elizabeth ini juga dirobek dari mulut hingga ke telinga, hingga menimbulkan senyum yang menakutkan. Gak ada darah di tanah sehingga diyakini bahwa mayat itu dipindahkan sebelum dia dibunuh. Ketika kematian The Black Dahlia di Los Angeles ini menjadi berita nasional, petugas polisi di kota lain tuh, yaitu Cleveland, itu merasakan kayak deja vu gitu guys. Karena mereka merasakan kesamaan dengan The Cleveland Torso Murders yang terjadi antara tahun 1934 dan 1938. Kondisi mayat yang dipotong sama, namun kedua kasusnya sampai saat ini tidak bisa dipecahkan. 1 bulan setelah pembunuhan Elizabeth, tubuh wanita lain ditemukan di Los Angeles dan situasinya itu meniru kasus Black Dahlia dalam beberapa hal. Nah, seorang wanita bernama Jane Frank berambut hitam ditemukan tewas di lahan rumput. Wajahnya juga dipukuli dan rusak nih guys. Nah, yang membedakan dengan Black Dahlia, ini adanya tulisan yang bertorekan lipstick di perut FCUKU.BD. Tepat di bawahnya ada huruf TEX. Nah saat itu orang-orang dengan cepat nih menghubungkan tulisan BD itu dengan Black Dahlia. Nah akan tetapi polisi itu emang benar-benar berhati-hati untuk menghubungkan keduanya secara resmi. Nah seperti Elizabeth nih, pembunuhan Jane pun itu nggak pernah terpecahkan. Penyelidikan pun semakin gencar nih dilakukan. Namun polisi masih buntu dalam menemukan siapa yang melakukannya. Nah yang lebih aneh lagi nih, saat itu entah mengapa ada banyak banget orang yang menyerahkan diri dan mengaku kalau mereka lah tuh pelaku pembunuhan sadis tersebut. LAPD pun akhirnya harus mengesampingkan nih banyak tersangka dalam penyelidikan Black Dahlia, termasuk beberapa orang yang menyerahkan diri, karena memang terbukti sama sekali nggak ada kaitannya dengan tragedi ini. Saking banyaknya orang yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan, sebuah media Los Angeles Times saat itu menyebutkan jumlah pengakuan palsu dalam kasus ini itu lebih dari 500. Klaim itu datang dari ibu rumah tangga, pendeta, tentara, pemabuk, bahkan orang iseng. Lah, ini gimana ya? Orang lagi serius-serius nanganin kasus, malah jadi pada begini. File FBI pada kasus Black Dahlia pun menunjukkan bahwa banyak pria ditahan untuk diinterogasi. Nah, beberapa itu bahkan mengikuti tes poligraf. Tetapi pada akhirnya itu nggak ada yang pernah didakwa dengan pembunuhan tersebut.
Nah, sampai saat ini belum diketahui mengapa banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai pembunuh. Nah, tapi dari sekian banyak orang itu, salah satu nama yang dicurigai sebagai pelaku adalah George Hodel, seorang dokter yang mengelola klinik penyakit kelamin di Los Angeles pada tahun 1940-an. Nah, menurut The Guardian, Hodel itu ada dalam daftar 6 tersangka utama dalam kasus Black Dahlia. Dan LAPD bahkan menyadap rumahnya selama penyelidikan. Tapi, Hodel yang meninggal pada tahun 1999 itu mendapat ketenaran baru-baru ini ketika putranya Steve Hodel menuduhnya membunuh Elizabeth dalam buku terlaris tahun 2003 Black Dahlia Avengers The True Story. Nah, Steve itu di dalam buku itu mengklaim tulisan tangan ayahnya itu cocok dengan surat-surat aneh yang diterima polisi yang diduga dari si pembunuh. Nah, dia juga menemukan foto-foto seorang wanita yang tampangnya itu mirip banget sama si Elizabeth di album foto pribadi ayahnya. Tapi nggak semua orang sih percaya dengan klaim Steve ini. Mereka justru beranggapan kalau si Steve ini cuma pansos doang. Ya mungkin biar bukunya laku atau gimana gitu kan, kita nggak tahu ya. Nah, nama lain yang populer di kalangan ahli teori Black Dahlia adalah Leslie Dillon. Nah, si Dillon ini sebenarnya tuh udah pernah muncul guys dalam file kasus FBI. Tapi dia tuh mendapat perhatian itu baru tahun 2017-an ketika penulis Beau Edwell itu menyatakan kesalahannya dalam bukunya Black Dahlia Red Rose. Dillon itu adalah seorang pelayan, penulis, dan asisten petugas pemakaman yang tampaknya itu mengetahui banyak detail mengejutkan tentang pembunuhan Elizabeth ketika LAPD itu menyeretnya untuk diinterogasi. Namun, dia akhirnya dibebaskan berkat polisi yang kotor. Ini sih menurut Edwell ya. Pada tahun 2018, Buzz Williams, seorang pensiunan perwira di Departemen Kepolisian Long Beach, California, dan putranya bernama Richard F. Williams, itu bagian dari pasukan gangster LAPD. Mereka itu mengatakan kepada sebuah majalah Rolling Stone kalau mereka itu meyakini jika si Dillon ini adalah pembunuh yang sebenarnya, atau paling enggak dia itu adalah kaki tangannya lah. Namun, nggak ada yang bisa membuktikannya, bahkan sampai sekarang. Wow, bener-bener luar biasa ya. Jadi sekitar pada tahun segitu tuh ada banyak banget kasus-kasus pembunuhan dengan korban yang termutilasi, dengan kondisi korban yang mengerikan itu benar-benar sampai saat ini masih belum terpecahkan. Ya kita berdoa deh semoga semua masalah-masalah seperti ini cepat clear, cepat tuntas semuanya dan gak ada masalah-masalah seperti ini lagi ya. Ya, well, demikianlah tadi bahasan yang kita bicarakan hari ini. Semoga kedepannya tidak terjadi lagi kasus-kasus mengerikan seperti ini ya. Akhir kata, saya Abu Yaradua pamit undur diri. Salam.